menjadi kebutuhan primer dalam hidup sehari-hari. Ya. Nah, tapi kita memang harus bisa memilahkan ini. Karir mau setinggi apapun is okay gitu loh. Sepanjang satu dilakukan dengan benar. Nah, itu. Nah, Tuhan katakan di Kolose 3 ayat 23, ya kan? Apapun juga yang kau lakukan, lakukan dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan. Jadi, seperti untuk Tuhan. Untuk siapa? Bukan untuk Tuhan. Sebenarnya untuk manusia, untuk kehidupan ini. Ya, seperti untuk Tuhan. Apakah itu untuk Tuhan? Tuhan gak butuh. Yang siapa? Yang perlu orang yang kita layani itu supaya menangkap. Dia nangkap bahwa Kristus itu hidup dalam kita. Jadi saya hanya menangkap banget tadi bahwa di dalam hidup kita, inilah yang saya ingin kita mau bangun share itu kepada banyak orang adalah Galatia 2 ayat 19 dan 20. Di sana dikatakan, aku sudah mati oleh hukum Taurat. Untuk hukum Taurat, aku hidup bagi Allah, ya, dan aku sudah mati bersama Kristus di kayu salib. Namun aku hidup. Nah ini, aku hidup nih sebagai kepala keluarga, sebagai mungkin direktur, sebagai jenderal, mau sebagai apa aja. Tapi apa? Namun bukan lagi aku yang hidup. Nah, Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang aku hidup di dalam daging casing ini, hidup beriman kepada anak Allah yang mengasihi aku dan telah menyatakan dirinya padaku. Nah, bagaimana kita menangkap kebenaran ini? Ini penting banget. Nah, makanya sesuai Filipi 2 ayat 13 juga dikatakan di sana jelas, yang melakukannya dalam hidup kita ini, Tuhan melakukan sesuai kerelaannya. Nah, ini pengalaman sangat pribadi banget. Nah, saya hanya mengajak kita semua masuk dalam pengalaman pribadi ini. Ini nggak bisa diceritain sendiri-sendiri. Contohnya gimana? Ini pengalaman pribadi kita waktu kita menangkap kebenaran firman. Nah, bagaimana mengimplementasikan firman dalam hidup kita? Nah, ini penting. Jadi cari makan perlu, disiplin perlu. Itu secara manusia loh ya. Nah, karena mau apapun agamanya, apapun kepercayaannya, siapa yang do the best, dia pasti mendapat sesuatu. Ya, itu udah hukum alam, betul nggak? Siapa yang bekerja keras, dia mendapat sesuatu. Tetapi kita punya kelebihan. Di samping kita bekerja keras sebagai manusia, tetapi kita punya iman percaya yang rohani kepada Kristus. Nah, yang rohani inilah yang kita tangkap kebenaran firman Tuhan ini. Ya, ini yang menginfluence kebenaran dalam pikiran kita. Dan pikiran kita ini kan diubahkan, diperbaharui dengan firman. Nah, bagaimana pikiran kita yang sudah diperbaharui dengan firman dan dia hidup dalam kita? Nah, makanya perkataan kita, ya kan, perilaku kita, ya pasti ada otomatis ada urutannya gitu. Asal, ini yang penting ini, asal kita benar-benar lahir baru di dalam Kristus. Bukan cuma ngomong aku orang Kristen, aku pengikut Kristus, tapi tidak lahir baru di dalam Kristus. Kristusnya harus ada. Ini penting. Kalau kita bilang Kristus, kita lahir baru, tapi Kristusnya nggak ada. Ini yang bahaya. Yang mimpin siapa? Ya mimpin siapa? Ini yang bahaya. Artinya, omong cuma omong, itu cuma kata-kata, tapi perilaku akhirnya itu kemanusiaan. Nah, bagaimana Kristus hidup? Nah, ini kan perlu apa ya? Kita alami pribadi. Nah, kalau dulu belum, ya sekarang kita mulai praktekkan ini. Nah, kebenaran firman ini yang kita dapat, terutama kita di GCC atau Jemaat Christ Center, atau kita katakan Christ Center Ministry. Nah, ini kita bukan cuma ngomong di mulut kita, tapi bagaimana kita menjadi tim yang memang betul-betul menghidupi ini di dalam kehidupan kita. Ini kan penting. Nah, kalau seuang perlu, makanya Bro Sanggam ada di sini, si Manjuntak ada di sini. Ini masalah uang juga nantinya. Bagaimana kita mau membangun bisnis untuk menghidupi pelayanan kita, gitu loh. Jadi ini dua hal yang berbeda, tapi saling kita akan mensupport gitu. Artinya gini, kita pelayanan, kita mau membawa orang pada pemahaman rohani itu penting. Tapi ingat, waktu kita bergerak, kita butuh uang. Betul nggak? Kita butuh uang mau bergerak, naik pesawat harus bayar. Di sana mau bikin nyewa hotel harus bayar. Tapi uangnya kan kita tidak mau minta-minta dari mana-mana. Nah, ini loh maksudnya. Maka hari ini Bro Simanjuntak ada di sini. Kita sebentar lagi mau bicara masalah jahe gitu loh. Nah, bagaimana
ini bisa kita sinkronkan. Walaupun ya kita nggak bisa bilang antara rohani, jasmani, lahiriah, tetapi kita mau men-sharekan masalah-masalah rohani, kita perlu gerak, itu perlu biaya. Nah, ini biaya ini yang juga kita mau pikirkan bagaimana. Jadi bukan menjual firman cari uang. Enggak, ini enggak. Kita tidak masuk di sana. Kita bukan ya cari uang untuk bagaimana orang menangkap kebenaran firman. Bukan menjual firman dapat uang. Nah, kita tidak posisi itu. Ya, maksud saya begini, kita kalau udah Kristus hidup dalam kita, pasti kita mengalami hal berbeda. Kita nggak sama lagi dengan dunia. Nah, teladan ini bukan hanya Paulus yang bisa jadi teladan, kita yang meneladani dia, kita juga bisa menjadi teladan-teladan itu. Dan kita dikatakan kita adalah terang dunia itu. Artinya baik manusia rohani kita yang masih dalam casing ini, nah ini bagaimana kita bergerak menjadi kesaksian. Nah ini yang kan penting. Memancarkan sinar. Ya, memancarkan sinar terangnya Kristus. Saya kira itu yang dari saya.